Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan teori kepribadian oleh Hans Eysenck. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arga Santana. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Perkenalkan, nama saya Devin Emmanuel. Dan selamat menyimak videonya. Hans Eysenck lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Ketika Nazi berkuasa, ia pindah ke Inggris dan menerima gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas London pada tahun 1940. Setelah Perang Dunia II usai, ia mengajar di Universitas London dan ia menulis 75 buku dan lebih dari 700 artikel. Teori kepribadian Hans Eysenck berteori bahwa kepribadian seseorang terbentuk bukan hanya berasal dari lingkungan atau kebiasaan seseorang, tetapi kepribadian seseorang juga berasal dari faktor fisiologis, faktor keturunan, dan genetika. Kepribadian seseorang juga bukan hanya berasal dari perilaku yang tampak, tetapi berasal dari perilaku otak. Di sini ada hierarchy of behavioral organization yang berisi dari behavior, habitual traits, dan type. Hierarki ini menunjukkan untuk membentuk suatu tipe orang itu terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama ada behavior. Behavior adalah perilaku yang merupakan perilaku atau pikiran individu yang mungkin atau tidak mungkin dapat membentuk kebiasaan, habit, dan ciri khas individu. Behavior bisa dilakukan individu berulang kali atau hanya sekali. Jadi behavior ini kita belum bisa mengatakan itu sebagai habit karena individu tersebut belum melakukannya secara rutin gitu. Yang kedua ada habitual atau kebiasaan. Habitual atau kebiasaan adalah sebuah perilaku atau pikiran yang dilakukan oleh individu berulang-ulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi behavior bisa dibilang sebagai kebiasaan apabila individu tersebut telah melakukan perilaku yang sama berulang-ulang kali. Seperti contohnya ada anak yang mengerjakan tugas, tapi anak ini belum berulang-ulang kali mengerjakan tugas, maka itu belum bisa dikatakan sebagai habit. Tetapi kalau memang anak ini rajin mengerjakan tugas dan setiap harinya mengerjakan tugas, tidak pernah bolong, maka itu akan menjadi kebiasaannya. Yang ketiga adalah sifat. Sifat adalah kumpulan dari beberapa kebiasaan individu yang saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah kepribadian semi permanen. Jadi semisal ada murid yang memiliki kebiasaan suka belajar, suka membaca, dan suka berhitung. Nah, itu akan membentuk sifat bahwa dia adalah orang yang cerdas, seperti itu. Selanjutnya adalah type atau tipe, kumpulan dari beberapa sifat kepribadian yang saling berkaitan dan diwadahi hingga menjadi sesuatu dimensi yang lebih luas. Jadi untuk type ini dia lebih mengerucut. Jadi type ini kan memang sekumpulan dari beberapa sifat kepribadian. Jadi semisal tadi seperti yang saya jelaskan, murid ini memang cerdas, tapi ada sifat lain yang mungkin mendukung mengarah ke introvert atau extrovert, seperti mungkin murid ini tidak banyak bicara, atau murid ini lebih pendiam, atau murid ini lebih stabil emosinya. Itu akan membentuk introvert atau extrovert, seperti itu. Ini di stop dulu. 3 dimensi kepribadian: extroversion, introversion, neuroticism, psychoticism. Extroversion dan introversion menurut Eysenck, perbedaan mendasar antara individu extroversion dan introversion bisa berkaitan dengan tingkat gairah atau seberapa aktif otak dalam merespons, yaitu kondisi ini sering yang sebagian besarnya dipengaruhi oleh faktor genetiknya sendiri. Di sini saya udah ngambil contoh dari extroversi sendiri atau disebut extroversion. Extroversion adalah orientasi kepribadian di mana individu cenderung mencari stimulus dan energi dari dunia luar. Contohnya bisa saya ambil sebagai berikut, seperti suka bergaul dan suka terbuka dan selalu ingin mengungkapkan perasaannya dan pendapatnya. Dan sifatnya mereka sendiri itu seperti ramah, mudah bergaul, dan pada contoh saat di kelas seperti berbicara selalu antusias dan cepat berbaurnya.
Dan contoh introversi sendiri, introversi adalah orientasi kepribadian ini di mana individu cenderung mencari stimulus dan energi dari dunianya sendiri maupun internalnya mereka sendiri. Dan contoh dari kepribadian introversionnya sendiri ini seperti suka menyendiri, tidak suka keramaian, lebih banyak mendengarkan dibanding berbicaranya yang kurang. Dan sifatnya sendiri itu seperti pemalu dan suka menyendiri. Neuroticism atau dimensi kepribadian yang mengukur seberapa mudah seseorang mengalami emosi negatif dari sebuah situasi tertentu yang memungkinkan untuk membuat stres. Dan neuroticism tinggi, orang dengan skor neuroticism yang tinggi akan cenderung mengalami stres, cemas, tegang, dan lebih mudah dan sering emosian berlebihan terhadap situasi kecil. Neuroticism adalah cukup rendah. Orang dengan skor neuroticism yang rendah akan cenderung lebih mudah mengendalikan emosi dan respon terhadap situasi tertentu, memiliki ketahanan stres dan lebih tenang. Oke, selanjutnya psikotisism. Dimensi kepribadian yang mencakup sifat-sifat seperti agresivitas, apatis, dan impulsivitas yang berlawanan dengan sifat-sifat seperti empati dan kerjasama. Oke, jadi psikotisism ini adalah penambahan ketiga dari model kepribadiannya yang mencakup dua dimensi sebelumnya, extroversion dan neuroticism, dan merupakan dimensi yang paling tidak terdefinisikan atau terwariskan dari ketiga dimensi tersebut. Berikutnya, ciri-ciri orang psikotisism tinggi. Orang dengan skor psikotisism tinggi cenderung lebih dingin, apatis, agresif, egosentris, dan tidak peduli dengan norma sosial atau aturan. Selanjutnya, ciri-ciri orang dengan psikotisism rendah. Orang yang memiliki skor psikotisism rendah cenderung lebih ramah, empatik terhadap orang lain, dan taat pada norma sosial. Jadi kesimpulannya, tiga dimensi kepribadian P, I, dan N bersifat terpisah tetapi saling berhubungan secara fungsional. Ketiga dimensi ini akan memengaruhi pola perilaku dan kepribadian dari setiap individu, serta akan membentuk profil kepribadian dari individu. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih.